Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Hasanuddin. Saya dari Universitas Terbuka UPB JJ Tonggoni Kabupaten Kolaka dengan NIM 859816066. Program Studi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum di SD dengan modul pencemaran lingkungan. Saya akan memilih praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Berikut adalah alat bahan yang akan digunakan dalam proses praktikum ini. Yang pertama yaitu Gelas dengan ukuran 500 ml dan gelas dengan ukuran 300 ml yang masing-masing sudah diberi label. Di sini juga ada kertas saring yaitu tisu dan kapas. Ada juga sendok, lalu ada deterjen dan kacang hijau, ada gelas ukur 500 ml, lalu ada gelas ukur ukuran 1000 ml, air secukupnya, ada kardus, serta ada tabel pengamatan, penggaris, alat tulis, dan pinset. Di sini saya telah menyiapkan 7 gelas dengan label yang berbeda-beda. Yang di belakang adalah 7 gelas dengan ukuran 500 ml dan yang di depan adalah 7 gelas dengan ukuran 300 ml. Yang pertama adalah gelas dengan tulisan kontrol, lalu gelas dengan 100%, lalu gelas dengan tulisan 50%, lalu gelas dengan tulisan 25%, lalu gelas dengan tulisan 1,25%, lalu di sini juga ada gelas dengan tulisan 6,25% dan gelas yang bertulisan 3,1%. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, maka saya akan mengambil gelas ukur dengan ukuran 1000 ml. Selanjutnya, saya akan memasukkan deterjen ke dalam air yang berisi 1000 ml. Lalu saya akan aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini adalah larutan deterjen dengan 100%. Saya akan tuang larutan deterjen tersebut ke dalam gelas dengan konsentrasi 100% sebesar 500 ml. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen untuk konsentrasi 50%, kita akan menambahkan air ke dalam larutan tersebut sebesar 500 ml. Setelah itu kita aduk-aduk terlebih dahulu. Lalu kita tuang larutan deterjen tersebut ke dalam gelas yang bertuliskan 50% sebanyak 500 ml. Selanjutnya, untuk membuat larutan dengan konsentrasi 25%, kita akan menambahkan air ke dalam larutan tersebut sebanyak 500 ml. setelah kita menambahkan 500 ml air, larutan 50% akan berubah menjadi larutan 25%. Setelah saya mengaduk larutan tersebut, saya akan tuangkan ke dalam gelas yang bertuliskan 25% sebanyak 500 ml air. Lakukan langkah tersebut untuk membuat larutan berikutnya. Tambahkan air sebanyak 500 ml lagi, maka larutan yang sebelumnya 25% akan berubah menjadi 12,5%. Setelah itu, saya akan memasukkan larutan 12,5% ke dalam gelas plastik dengan tulisan 12,5%. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi air 500 ml ke dalam larutan 25% sebelumnya, maka larutan akan berubah menjadi 6,25%.
Setelah itu, saya akan memasukkan larutan tersebut ke dalam gelas 6,25%. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi air 500 ml ke dalam larutan 6,25% sebelumnya. Maka, larutan akan berubah menjadi 3,1%. Setelah itu, saya akan memasukkan larutan tersebut ke dalam gelas yang bertuliskan 3,1%. 7 larutan deterjen sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan merendam kacang hijau. Setelah itu, saya akan memilih kacang hijau yang terendam untuk digunakan dalam pratikum ini. Dan kacang hijau yang mengapung di air adalah biji yang kurang bagus. Karena itu, saya akan menyisihkan kacang hijau tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan biji kacang hijau ini ke dalam larutan deterjen untuk masing-masing konsentrasi. Kita akan memasukkan kurang lebih 10 biji kacang hijau untuk masing-masing larutan. Setelah kita memasukkan kacang hijau ke dalam larutan, maka saya akan merendam kacang hijau selama 5 menit di dalam larutan. Langkah selanjutnya, saya akan memasukkan tisu atau kapas ke dalam gelas yang berukuran 300 ml. Memasukkan kertas saring atau kapas ke dalam gelas 300 ml sebagai tempat untuk bertumbuhnya kacang hijau. Setelah itu, kita akan memasukkan air 2-3 sendok untuk membasahi kapas. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang telah direndam tadi dikeluarkan dan disimpan di atas tisu. Kemudian, masukkan sekitar kurang lebih 10 biji dan tata dengan rapi ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Gelas ini adalah gelas yang sudah diberi air masing-masing, dengan larutan deterjen dan dengan presentase yang berbeda-beda. Baiklah, kita akan tutup kacang hijau ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya matahari dan menunggunya selama 24 jam. Jam telah berlalu, saya akan buka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau yang sudah saya tutup selama 1 hari atau 24 jam. Dapat kita lihat, biji kacang hijau mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda, tergantung konsentrasi deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek ukuran pertumbuhan kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan mistar. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan pada mistar tersebut. Kemudian, catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan panjang pertumbuhan akar kecambah selama 1 hari atau 24 jam. Selanjutnya, saya akan menutup kembali dengan kardus dan menunggunya untuk hari kedua selama 48 jam. 48 jam telah berlalu, saatnya saya membuka kardus kembali dan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau ini. Di sini terlihat dengan jelas dampak deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah kacang hijau pada gelas kontrol tumbuh dengan baik, sedangkan kecambah pada gelas dengan konsentrasi deterjen 100% atau pertumbuhan dengan larutan deterjen tidak tumbuh dengan baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua setelah kecambah kacang hijau saya tutup selama 48 jam.